Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan kasih sayang melalui syair lagu dan pengulangan. Di sini anak-anak perhatikan ada lagu yang judulnya Bunda Piara. Nah, lagu Bunda Piara ini adalah ciptaan Alfandi. Nah, anak-anak, kita dapat mengungkapkan kasih sayang kita melalui syair lagu ini. Lalu kita nyanyikan di depan orang tua kita. Nah, ayah dan ibu itu adalah orang tua kita. Kita harus menyayangi orang tua kita. Nah, kasih sayang kepada orang tua dapat diungkapkan melalui lagu ini. Jadi anak-anak amati syair lagunya ya. Lalu kita juga bisa menyanyikannya bersama-sama. Siapa yang sudah tahu lagu Bunda Piara? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, bagi yang belum, ayo kita belajar bersama. Bagi yang sudah, mari kita nyanyi bersama-sama. Kita mulai. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Bunda Piara ini secara bersama-sama. Jadi, anak-anak bisa mengulang kembali video ini jika anak-anak ingin menyanyikan lagu Bunda Piara lagi. Ya, anak-anak. Anak-anak pasti punya pengalaman masa kecil. Nah, baik itu pengalaman yang tidak menyenangkan ataupun pengalaman yang menyenangkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengalaman yang menyenangkan. Nah, kita pasti pernah diajak orang tua kita untuk berrekreasi ataupun berlibur sebelum adanya pandemi ini. Nah, maka dari itu kita harus mengingat akan hal-hal yang menyenangkan itu ya anak-anak, supaya kita menjadi lebih semangat. Nah, anak-anak pasti pernah diajak berkunjung ke suatu tempat yang begitu membuat anak-anak terngiang-ngiang, mengingatnya. Nah, seperti contoh ketika kita berrekreasi ke pantai, kita pasti punya pengalaman di sana ya kan, mendengar suara ombak, merasakan butiran pasir, merasakan sejuknya angin sepoi-sepoi dan teriknya panas matahari, dan semua itu begitu indah pastinya anak-anak, karena itu pengalaman masa kecil yang kita lakukan bersama dengan orang tua. Nah, di sini ada cerita tentang pengalaman Udin. Nah, Udin itu mengingat kenangan masa kecilnya. Udin sering diajak pergi jalan-jalan oleh kedua orang tuanya. Nah, Udin mengingat bahwa dia pernah berkunjung atau diajak ke kebun binatang. Nah, di kebun binatang itu banyak sekali binatang, seperti gajah, jerapah, dan siamang. Nah, kalau kita berkunjung ke kebun binatang, maka untuk masuk kita harus membeli tiket terlebih dahulu, ya kan? Nah, dan kita harus mematuhi semua peraturan yang ada di kebun binatang tersebut. Kenapa? Karena kita tidak boleh sembarangan memberikan makanan kepada
binatang, ya kan? Dan kita juga harus menjaga kebersihan. Makanya di setiap tempat itu pasti ada tempat sampah, anak-anak. Nah, jadi untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, maka disediakan tempat sampah supaya pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Dan untuk masa sekarang seperti pandemi COVID-19 ini, sekarang protokol kesehatan itu sangat penting. Makanya di mana-mana semua orang wajib jika pergi kemanapun menggunakan masker. Nah, kalau tidak menggunakan masker artinya orang sudah tidak tertib. Karena apa? Karena akan membahayakan kesehatan orang lain juga. Dan di mana-mana juga sekarang sudah disiapkan tempat untuk mencuci tangan. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan diri dan lingkungan. Jadi kita lanjutkan bahwa si Udin ini pergi ke kebun binatang dan melihat gajah, jerapah, dan siamang. Nah, di dalam kandang Udin melihat ada 8 siamang. Nah, saat pengunjung datang, maka 2 siamang pergi bersembunyi di atas pohon. Sekarang kita cari tahu berapa sisa siamang yang bisa dilihat oleh pengunjung. Maka dari itu 8 dikurang dengan 2. Coba anak-anak buka jari anak-anak 8. Sudah? Lalu anak-anak tutup 2. Sisanya berapa? Ya, benar, ada sisa 6. Maka siamang yang bisa dilihat oleh pengunjung adalah 6 ekor. Nah, kita lihat lagi di bawah. Di sini Udin itu membawa 6 buah jeruk, anak-anak. Jadi anak-anak langsung buka jarinya 6. Nah, di depan kandang 1 jeruknya diambil kera. Nah, dari 6 itu jarinya 1 ditutup. Ya, nah, sudah? Oke, sudah. Sisa berapa? Jika jari kita 6, lalu kita tutup 1, sisa berapa? Benar, sisa 5. Karena 6 dikurang dengan 1, hasilnya 5. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan lagi di sini. Di kebun binatang itu ada panda, dan panda menyukai pucuk bambu. Jadi, panda itu makannya bambu, ya, anak-anak, pucuk bambu. Nah, namun tidak semua pucuk bambu yang dimakannya. Hanya pucuk bambu dengan hasil hitungan 3 yang dimakan. Sekarang kita cek. Yang pertama, pucuk bambu A ini ada bilangan, ada angka 7 dikurang 4. Anak-anak coba buka jarinya 7, lalu anak-anak tutup 4. Sisa berapa? 3, benar. Lalu yang B, pucuk yang B, ada bilangan 6 dikurang 2. Anak-anak buka jari anak 6, lalu tutup 2. Sisa berapa? 4. Lalu yang C, pucuk bambu yang C, ada 10 dikurang 7. Jari anak-anak dibuka 10, lalu anak tutup 7. Sisanya 3, betul. Lalu yang D, 5 dikurang 2. Jari anak-anak terbuka 5, lalu anak-anak tutup 2. Sisanya ada 3, benar. Yang E, 8 dikurang 6. Jari dibuka 8, lalu ditutup 6. Sisa 2, betul. Lalu yang F, 9 dikurang 6. Jari 9 dibuka, lalu ditutup 6. Sisa berapa? Sisa 3. Lalu yang G, 7 dikurang 4. Seperti yang A, ya, berarti hasilnya 3. Nah, sekarang kita tuliskan jawaban kita. Pucuk bambu yang dimakan panda itu yang mana? Tadi diingatkan bahwa hanya pucuk bambu yang hasil hitungannya 3 yang dimakan. Berarti kita cari yang hasilnya 3. Ini ada A, lalu C, lalu D, lalu F, dan G. Berarti ada 2 pucuk bambu yang tidak dimakan oleh panda, yaitu B dan E, karena hasilnya tidak 3. Nah, demikianlah penjelasan dari Bu Guru, anak-anak, untuk materi pembelajaran kali ini. Nah, ini ada tugas untuk anak-anak. Soalnya hanya 1 sampai 4 dan ini pilihan ganda. Anak-anak kerjakan di buku PS tematik, ya. Nah, jawaban yang benar anak-anak bisa silang. Ya, anak-anak, contoh nomor 1, lagu Bunda Piara ini dinyanyikan untuk siapa?
Yang A, kakek dan nenek. Yang B, ayah dan bunda. Ya, benar, jawabannya adalah B. Maka anak-anak menyilang B. Dan seterusnya, ya anak-anak. Terima kasih anak-anak. Hari ini video pembelajaran kita sudah selesai. Pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan video pembelajaran. Jika belum paham dan anak-anak ingin mendengarkan materinya selanjutnya atau mendengarkan lagi materi ini, maka anak-anak bisa mengulang kembali video ini anak-anak ya. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.